Halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman di Trader ID. Seperti biasa, hari ini kita akan membahas IHSG dan 6 saham. Sebelum lanjut ke pembahasan, disclaimer on dulu ya. Video ini bukanlah ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu. Ini murni adalah analisa saya pribadi. Jadi silakan untuk dianalisa ulang kembali, karena nanti keuntungan ataupun kerugian itu teman-teman yang akan tanggung resikonya. Dan buat teman-teman yang mau ngedukung channel ini ataupun mau request saham yang akan saya bahas secara teknikal, bisa tulis di kolom komentar atau bisa follow IG saya, ada di deskripsi, atau juga bisa follow saya di Stockbit ya. Dan jangan lupa untuk subscribe dan like juga. Oke, kita lanjut dari indeks ya. Indeks hari ini naik tipis teman-teman ya, 0,15%, dimana pada pagi hari indeks hari ini membuat gap kecil ya. Di sini ada gap yang sangat kecil. Pada sesi 1 perdagangan hari ini sebenarnya indeks sempat dibawa naik cukup lumayan ya, sampai menyentuh angka 6690. Cuma di akhir perdagangan indeks dibawa turun hingga naiknya tipis ya, 0,15% ke level 6662. Nah, masih sama dengan analisa kita kemarin. Hari ini foreign juga masih keluar dari indeks teman-teman. Jadi kalau foreignnya masih keluar, kemungkinan besar indeks masih akan sideways untuk sementara waktu. Oke, itu saja untuk indeks. So far, menurut saya indeks masih baik-baik saja, masih dalam form bullishnya. Trennya juga masih belum patah dari tren bullish teman-teman ya. So far masih oke. Kemudian saham pertama ya, saham pertama yang akan saya bahas hari ini adalah saham ISSP. Nah, ISSP sebelumnya udah pernah kita bahas ya. Saya bilang cukup menarik untuk dimasukkan ke watchlist karena di sini dia membuat pattern konsolidasi yang namanya falling wedge, dan hari ini dia break dari falling wedge teman-teman, break dengan volume yang meningkat ya. Breaknya dengan volume meningkat, naik hampir 8%, ditutup di 434. Nah, menurut saya ini oke buat teman-teman yang mungkin pagi-pagi hari tadi ya, yang sudah entry atau atau teman-teman yang ada yang berani take buy di sini ya, di support ini sudah kita gambar beberapa hari yang lalu. Ini masih cukup layak untuk di hold teman-teman ya. Ada kemungkinan dia pullback dulu. Di sini ada support minor ya. Di sini kalau kita gambar di sini ada support minor. Ada kemungkinan dia pullback dulu ke sini ke sekitaran angka 428. Kita gunakan saja ke sekitaran angka 430 sampai 420. Ya, ada potensi dia pullback dulu ke sini, baru nantinya akan kembali melanjutkan kenaikan. So far menurut saya ISSP ini cukup menarik ya. Trennya masih bullish, kemudian hari ini dia break dari pattern falling wedge-nya. Nah, buat teman-teman yang baru, yang mungkin terlambat ya, yang baru mau entry, bisa perhatikan area ini. Area 428 sampai 420 ya. Jika dia pullback dulu ke sana, maka teman-teman bisa entry saham ini. Stop lossnya teman-teman bisa set beberapa tick di bawah 420 untuk stop lossnya. Oke, itu untuk ISSP. Kemudian saham berikutnya adalah saham BGTG. Nah, untuk BGTG sendiri ya, untuk BGTG sendiri target dari inverted head and shoulders-nya sudah tercapai teman-teman ya. Hari ini dia close di 334. Dimana pada pagi hari ya, BGTG ini sempat menyentuh level high-nya di sekitaran angka 374 teman-teman ya. Hari ini dia naik dengan volume yang meningkat signifikan, kemudian dia sempat break resist sebelumnya di sini. Di sini juga kalau kita gambar di sini ada resisten sebelumnya cukup lebar dan sudah sempat di breakout hari ini. Jadi menurut saya BGTG ini masih cukup menarik buat teman-teman hold ya. Buat teman-teman yang misalnya udah buy dari area entry kita sebelumnya, ini
masih layak untuk teman-teman hold. Nah, kalaupun ada teman-teman yang sudah merasa cukup, ya, ini buat teman-teman yang mau taking profit juga bisa saja teman-teman yang bisa taking profit di harga sekarang. Nah, buat teman-teman yang masih kepikiran untuk hold, bisa set trailing stopnya di sini. Di sekitaran harga 300 untuk trailing stopnya. Di beberapa tick di bawah 300, teman-teman bisa set trailing stop di sana. Oke, so far ini menurut saya masih oke, masih sangat menarik kalau menurut saya pribadi. Oke, yang berikutnya adalah saham oils. Nah, saham oils ini ya, saham yang baru IPO teman-teman ya, saham yang baru IPO dan menurut saya ini menarik ya. Kemarin saya gagal menangkap trennya, karena kalau kita perhatikan di sini oils ini membentuk pattern yang namanya falling wedge teman-teman. Saya suka sekali pattern ini, falling wedge ini, dan dia sudah breaknya dengan volume. Ya, sekali lagi volume itu salah satu yang menentukan di sebuah analisa. Dia break dengan volume, dan hari ini dia sempat break resistnya di sekitaran 290 sampai 300 sempat break, kemudian dia nggak kuat dan ditutup tepat di 300 ya. Kalau menurut saya pribadi oils ini cukup menarik ya, cukup menarik. Untuk area entry-nya teman-teman bisa perhatikan area ini. Area low-nya hari ini di sekitaran harga 270 ya. Untuk area entry yang menarik itu di sekitaran harga 270. Kalau dia pullback lagi ya ke sekitaran 270, maka teman-teman bisa manfaatkan entry di sana, atau teman-teman bisa set area entry-nya ketika dia break high hari ini di sekitaran harga 320 ya. Kalau dia mampu break high hari ini di sekitaran 320, maka teman-teman bisa manfaatkan entry di sana. Atau ketika dia pullback ke bawah, nah, mencoba mungkin dia pullback lagi ke sekitaran 370, maka teman-teman bisa antri di situ dengan stop loss. Teman-teman bisa set di bawah 250. Oke, tapi sekali lagi ini sahamnya cukup volatile, jadi risk reward teman-teman diatur, money manajemennya diatur ya. Oke, itu untuk saham oil. Kemudian yang berikutnya ada SMGR. Nah, SMGR ini terakhir kali kita bahas kalau nggak salah di candle merah ini ya. Saya lupa juga ya. Nah, ini kemungkinan yang saya gambar sebelumnya. Kita hapus dulu. Kalau kita lihat SMGR ini teman-teman ya, dia di area support ya, di area supportnya ini ada volume-volume gede yang masuk di saham ini. Nah, biasanya kalau saham jebol support itu volumenya gede, berarti volume seller. Nah, ini volumenya segede itu di area support, berarti menandakan ada buyers yang ingin melawan seller di saham ini teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang mau spekulatif buy, teman-teman bisa perhatikan area ini, area 7.700 sampai 7.775. Dengan stop loss, teman-teman bisa pasang beberapa tick di bawah 7.700. Itu risknya kecil ya, hampir kalau kita di harga sekarang ya di 7.900, teman-teman bisa pasang stop loss di bawah. Misalnya teman-teman pasang stop loss di 7650, itu risknya hanya sekitaran 3,18%. Jadi risknya kecil, bisa teman-teman manfaatkan untuk entry. Tapi ini sifatnya spekulatif karena dari segi tren sahamnya masih turun. Ada kemungkinan kalau ini dijebol maka penurunan akan berlanjut teman-teman ya. Oke, itu untuk SMGR. Kalau teman-teman nggak tertarik, jangan usah di entry. Tunggu dulu ketika dia break dari 8.400. Nantinya ketika dia break 8.400, maka terkonfirmasi double topnya bisa kita nyatakan gagal teman-teman ya. Oke, itu untuk SMGR. Kemudian yang berikutnya ada saham BBYB. Untuk BBYB sendiri hari ini dia nggak kemana-mana ya, masih sama di harga penutupan Jumat kemarin.
Nah, kalau kita lihat dari segi tren, ini trennya masih uptrend, masih uptrend, dan kalau kita lihat volume dia konsolidasi, volumenya tipis-tipis ya. Ini menandakan BBYB ini masih cukup oke, masih cukup layak untuk di hold. Apalagi buat teman-teman yang average-nya ada di sini ya, yang ikut plan kita sebelumnya. Ini masih cukup layak untuk di hold. Nah, trailing stopnya teman-teman bisa set di sini di bawah 2350 untuk trailing stopnya. Kalau dia jebol ini, teman-teman bisa out dulu, teman-teman perhatikan lagi di bawah. Selama dia belum jebol ini, maka teman-teman hold aja sampai sahamnya naik lagi. Nah, ketika nanti dia naik lagi ya, break lagi high-nya ini kan sekarang ini resistennya. Kalau nantinya dia break lagi high-nya ini, maka ini akan jadi support. Maka teman-teman set trailing stopnya di sini. Sebenarnya trading sesimpel itu sih teman-teman ya. Jadi tergantung psikologis masing-masing. Oke, itu untuk BBYD. So far menurut saya masih oke. Untuk area entry menurut saya di harga sekarang cukup beresiko ya, karena ini sudah naik cukup kencang dalam waktu yang singkat. Kalau kita perhatikan ini nggak hanya 1 bulan itu naiknya sudah beggar ya. Jadi sudah cukup beresiko, dan kalau teman-teman ada yang mau memaksa entry, bisa manfaatkan entry jika dia kesini dulu ke sekitaran 2400 sampai 2350 dengan stop loss. Teman-teman bisa set di 2350. Memang so far saham ini masih cukup menarik. Kalau menurut saya pribadi ini so far sahamnya masih cukup menarik, trennya belum patah sama sekali, jadi masih sangat layak untuk di hold. Oke, itu untuk BBYB. Yang terakhir ada saham INPC. Ini Bank Arta Graha Internasional. Ini saham yang di-request oleh salah satu subscriber di YouTube teman-teman. Dan saya mau ucapkan terima kasih juga buat yang request saham ini, karena kemarin dia juga request beberapa saham, dan hari ini ya salah satu saham yang dia request yaitu BVIC memberikan cuan yang cukup lumayan buat saya ya, walaupun saya masuk di saham itu dengan porsi yang kecil karena volatile sekali ya. Nah, INPC. Nah, kalau kita analisis sebuah saham, kita lihat dulu dari segi tren. Nah, kalau kita lihat dari segi trennya ini, trennya sideways cenderung mengalami penurunan. Nah, dan kalau kita perhatikan ya, kita gambar sebuah trendline di sini dari high-nya ini ke low-nya ini ya. Dia sudah jebol yang namanya down trendline minor ya. Sudah jebol, hari ini dia jebol, volumenya meningkat. Kemudian kalau kita tarik lagi di sini ada resisten ya. Resisten. Nah, posisi sekarang untuk INPC ini tepat berada di resistennya. Sebenarnya hari ini dia sudah sempat break resistennya, kemudian di bawah turun lagi. Tapi ya, kalau kita perhatikan volumenya hari ini meningkat, volume koreksi sebelumnya itu tipis-tipis. Jadi kalau menurut saya INPC ini cukup menarik ya, di pandangan saya INPC ini cukup menarik. Kalaupun dia pullback dulu ke sini ya, menyentuh downtrend line ini di sekitaran harga 147 sampai 145, itu menurut saya masih wajar ya. Kemungkinan dia pullback dulu baru melanjutkan kenaikan, atau bisa saja dia akan lanjut rally ya. Karena kalau kita lihat dari segi price volume, saham ini cukup oke, cukup menarik buat di entry. Jadi teman-teman bisa perhatikan pas market open apakah bid offernya menarik, karena broker summary kan untuk sekarang tidak bisa kita lihat di saat market pasar buka ya. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan untuk belajar lebih dalam lagi tentang bid and offer. Kita bisa perhatikan area itu. Nah, technically menurut saya ini cukup oke, cukup menarik, dan bisa teman-teman manfaatkan untuk entry saham ini. Tapi sekali lagi ini high volatile sekali.
Jadi ini khusus untuk teman-teman yang punya waktu lebih di market. Buat teman-teman yang masih kerja, menurut saya saham-saham seperti ini kurang menarik ya. Hari ini aja dia sempat ke 167, kemudian dibawa ke 155, itu sudah turun berapa persen? Itu 10 persenan lebih. Oke, itu saja untuk pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat ya. Selamat malam.